Baik, shalom, selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, seger waras untuk kita semua di sini. Sebelumnya izinkan saya, Okta, untuk menyapa yang telah hadir di sini, Romo Agustinus Tri Budi Utomo, atau biasa kita sapa dengan Romo Didi, selaku Romo Vikaris Pastoral Keuskupan Surabaya. Selamat malam Romo Sugeng Dalu, terima kasih sudah hadir di sini. Baik, berikutnya ada Romo Markus Marcelinus Hardo Iswanto CM, selaku Romo Kepala Paroki Kristus Raja. Selamat datang Romo Hardo, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan tentunya kami juga ingin menyapa Romo Yohanes Widoyoko Pranoto CM selaku Romo Paroki Kristus Raja dan tentunya dari seberang pulau di sini ada Romo Habel Melki Makarius CM selaku Romo Paroki Kristus Raja. Terima kasih meskipun dari seberang pulau masih tetap setia menemani kami di sini, luar biasa. Terima kasih Romo Habel. Baik, dan tentunya kepada Bapak Ibu pengurus DPH BGKP, Bapak Ibu DPI, Ketua Seksi, Kawil dan Wakawil, Bapak Ibu dari kelompok kategorial atau ORKA, para suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah di wilayah Paroki Kristus Raja, dan tentunya Bapak Ibu Ketua Lingkungan dari wilayah A sampai dengan wilayah P, luar biasa. Selamat datang dalam pertemuan pleno DPP Paroki Kristus Raja. Baik, ya ini boleh dibilang kali pertama ya Bapak Ibu kita berjumpa secara virtual mulai dari Romo, DPH, BGKP, DPI, Ketua Seksi, Kawil, Wakawil, Orka, Kepala Sekolah, Suster, Kaling dalam satu frame. Di sini saya melihat ada 97 orang, mungkin masih ada beberapa yang belum bergabung, enggak apa-apa, nanti sambil kita menunggu. Kalau biasanya offline, semua ngumpul di gedung ya, kita satu pertemuan. Tapi ini karena pandemi, jadi mau tidak mau kita akan melakukan pertemuan ini secara virtual. Bahkan mungkin saya yakin dan percaya pandemi ini sudah 1 tahun, mungkin Bapak Ibu sendiri dalam satu frame ada yang belum berjumpa. Waduh, akhirnya kita dipertemukan lagi dalam satu frame ini setelah 1 tahun. Ya tentunya banyak berkat yang boleh kita rasakan terkait pandemi saat ini. Baik, tentunya pada malam ini kita bersama akan membahas mengenai arah dasar penggembalaan di Keuskupan Surabaya di tahun 2021 hingga nantinya di tahun 2030 yang nanti akan dipandu atau dipaparkan oleh Romo Didi. Berikutnya bersama kita juga akan menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Romo Kepala Paroki Kristus Raja, Romo Hardo, kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, yang saya hormati Romo Didi dan para Romo semua. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena bisa mengadakan pertemuan pleno di awal tahun 2021. DPP dan BGKP serta seluruh seksi maupun karya kerasulan apapun yang ada di wilayah Paroki Kristus Raja. Saya senang pada malam hari ini kita bisa berkumpul, yang hadir cukup banyak, hampir 100 peserta dari seluruh pengurus. Ya, ini masih pengurusnya, berarti di balik 97 peserta ini banyak anggotanya, jadi sudah sebagian besar dari anggota pleno kita hadir pada malam hari ini. Walaupun kita masih di dalam masa pandemi, ya, tetapi kita masih bisa berkomunikasi, berkoordinasi, terlebih kita juga nanti ingin melakukan suatu gerak bersama sebagai satu tubuh Gereja Paroki Kristus Raja ini yang bersumber dari Gereja Keuskupan Surabaya, yang tentu menjadi acuan dan pedoman seluruh program hidup pelayanan dan kerasulan kita semua. Maka terima kasih atas kesediaan Romo Didi sebagai Vikaris Pastoral Keuskupan Surabaya. Perlu Bapak Ibu ketahui, Romo Didi ini teman kecil saya. Jadi kami bersama-sama masuk Seminari Garum bersamaan. Sebelumnya Romo Didi perlu saya sampaikan, sebenarnya kita mau merapat pleno ini ingin dari pengurus paroki kepada seluruh anggota Dewan Pleno yang ada di paroki ini. Tetapi karena saya tahu bahwa Romo Didi ini sangat baik hati, ya, apalagi dengan temannya, ya, maka saya
berinisiatif mengundang Romo Didik. Sehingga apa yang nanti kita bicarakan di sini benar-benar dasarnya atau sumbernya itu selaras dengan apa yang sudah diprogramkan pada Ardas. Bertepatan dengan di awal-awal Ardas tahun kedua atau periode kedua ini, maka baik juga kalau kita langsung mendengar dari sumbernya, yaitu Romo Didik. Ya. Dan ini yang saya ucapkan terima kasih, nanti kita semua, baik yang DPP, BGKP yang langsung ada di bawah kepengurusan paroki, atau kelompok-kelompok kerasulan kategorial yang ada di wilayah paroki Kristus Raja, baik di bidang pendidikan, sekolah, kesehatan, sosial, atau karya-karya kerasulan-kerasulan lain seperti BDKK, SSW, dan seterusnya. Ya, banyak sekali sebenarnya kelompok-kelompok yang tidak secara struktural masuk di dalam karya paroki. Tetapi mereka juga berperan menghadirkan karya keselamatan gereja melalui komunitas mereka masing-masing. Saya kira baik kalau sekali tempo, setahun beberapa mungkin 1-2 kali, kita mengadakan pertemuan bersama supaya kita ini bisa menciptakan suatu kebiasaan yang sehat, satu dengan yang lain bisa saling mendengarkan, saling belajar, saling mengetahui bahwa di dalam gereja kita, gereja umat Allah ini, banyak sekali komunitas-komunitas pelayanan, kerasulan, dan banyak sekali umat yang peduli untuk memperhatikan pentingnya misioner gereja kita, karya-karya misi gereja kita di wilayah kita. Dan inilah sebenarnya suatu media supaya kita bisa saling menghargai satu sama lain. Maka tidak perlu panjang lebar, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, baik yang menjadi pengurus gereja, DPP, BGKP, seksi-seksi, ketua lingkungan, ketua wilayah, dan lain-lain, terlebih juga komunitas-komunitas kategorial yang secara struktural tidak masuk. Saya ucapkan terima kasih. Peran kita semua ini sungguh-sungguh menjadi wujud kita menjadi utusan Tuhan. Sepenuhnya saya serahkan kepada Romo Didik, nanti kita mendengarkan dengan baik, supaya nanti bisa kita membuat program ke depan, sehingga kita bisa mengacu pada apa yang dicita-citakan oleh Ardas Keuskupan Surabaya yang akan disampaikan oleh Romo Didik. Terima kasih, selamat pertemuan, selamat memperhatikan, semoga semuanya bermanfaat untuk hidup dan pelayanan kita. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Romo Hardo untuk sambutannya. Wah, luar biasa. Jadi spesial ya Romo ya, karena teman kecil ini jadi nggak bisa nolak. Jadi benar-benar pemaparannya harus lengkap ya Romo Didik ya, karena teman kecil loh yang minta ini, sampai sejelas-jelasnya katanya. Baik, tadi juga disampaikan oleh Romo Hardo bahwasannya ini tidak hanya terputus sampai DPH BGKP, tapi harus ke DPI, Kawil, Wakawil, bahkan sampai ke sekolah, kesehatan, bahkan sampai ke Orka. Tujuannya adalah agar Ardas ini tidak berhenti hanya sampai di level paroki, tapi bisa ke wilayah, lingkungan, bahkan masuk ke masyarakat untuk kita lebih memaknai tema Ardas di tahun ini. Baik, dan tentunya kalau tema Ardas tahun 2021 adalah mengenal Yesus. Yang dalam kata-kata saya dimaksudkan kita diajak untuk merenungkan kembali relasi pribadi kita dengan Kristus. Nah, ini kita diajak untuk membawa kita memperdalam atau memperbarui pengenalan akan Kristus secara pribadi, baik sebagai guru maupun sebagai Tuhan. Nah, ini saya menggarisbawahi kata relasi. Di sini tuh Tuhan sangat mengenal kita sebagai anaknya tentunya. Tapi apakah kita sebagai pribadi ini mengenal siapa pribadi Yesus ini? Nah, harapannya dengan memaknai Ardas untuk mengenal Yesus ini bisa kita wujud nyatakan ketika nanti kita kembali ke lingkungan kita masing-masing, kita kembali ke keluarga kita, ke wilayah, bahkan ke masyarakat. Baik, tentunya ini sebagai pengantar untuk lebih mendalami di sesi 1 bersama Romo Didik nanti, dan tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir di sini seorang moderator yang pastinya yang akan membuat pemaknaan dalam
perbincangan kita dengan Romo Didi ini akan semakin mendalam. Tidak lain tidak bukan beliau ini adalah Bapak Ignatius Oki selaku Ketua Bidang Kerasulan Khusus. Pak Oki sudah bergabung bersama kami di sini, Pak. Oke, waduh. Boleh diaktifkan Pak soundnya. Selalu khas dengan senyum manis dan juga Oh iya. yang bertengger. Terima Wah. kasih Mbak Okta. Ya. Baik. Oke, Pak kalau boleh tahu Pak, terakhir kali pleno terkait Ardas ini untuk Paroki Kristus Raja tahun berapa sih Pak? Dengan almarhum Romo Dodi itu tahun 2018 di akhir tapi 2018 menjelang akhir 2018. Menjelang akhir 2018. Ya, di ruang Katarina. Saya masih ingat. Waduh, di ruang Katarina dan semua masih berjumpa fisik ya Pak ya? Iya, betul. Baik. Betul. Dan ini sampai ke level Orka juga ya Pak ya? Sama di tahun 2018 ya? Iya, sama. Hanya saja memang mungkin lebih banyak lagi ya, karena pada waktu itu juga ada hal-hal yang materi-materi yang berkaitan dengan pengembalaan di paroki saja gitu. Oke, baik. Wah, ini tentunya kalau ya, selamat malam Romo, Frater, Suster, Bapak yang terkasih. Ya, hari ini kita bisa berkumpul bersama ya dalam rapat DPP Pleno. Ini memang luar biasa karena meskipun kita pakai virtual, tetapi yang hadir ini sudah 101. Baik, Ibu Bapak, Ardas itu kepanjangan dari arah dasar ya, arah dasar. Nah, di dalam Ardas sendiri, kalau kita mau nanti menyimak, nanti akan dipaparkan oleh Romo Agustinus Tribudi Utomo atau panggilan akrabnya Romo Didi. Jadi Ardas ini merupakan kesatuan gerak, juga merupakan payung bersama, arah tujuan, dan pedoman arah. Nah, untuk siapa sebenarnya Ardas ini? Yaitu untuk para gembala dan umatnya. Karena sekali lagi, yang menjadi sasaran dari Ardas ini adalah kita sendiri sebagai umat di paroki. Nah, kita masih ingat arah kebijakan atau Ardas ya pada tahun 2010-2019, Gereja Katolik Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner. Nah, ini nanti akan dilanjutkan. Jadi Ardas yang tahun 10 tahun yang kemarin itu dilanjutkan. Ya. Nah, MUPAS yang kedua, jadi kelanjutan dari ini, Ardas 2010-2019, tahun 2019 kemarin, merupakan telah menyepakati yaitu fokus pastoral keuskupan. Ya, fokus pastoral ini disusun berdasarkan 5 gagasan kunci. Jadi menguraikan dari yang tadi ya, dari Ardas 2019. Saya katakan gitu aja gampangannya. Nah, kemudian dilanjutkan yaitu cita-cita Ardas kebijakan pastoral tahun 2020-2030 yang bunyinya dalam semangat Ardas Gereja Katolik Keuskupan Surabaya mendewasakan paroki berdasarkan berakar ya, mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita semua saja itu sebagai umat lingkungan ya, yang paling terkecil umat lingkungan dan yang paling kecil sendiri adalah di dalam keluarga. Ini nanti akan dikupas oleh Romo Didi. Di mana kita ketahui bahwa 2 tahun ini ya, tahun 2021 dan 2022 yaitu tentang kemuritan. 2021 itu mengenal Yesus Kristus tadi yang sudah sampaikan oleh Mbak Okta, dan 2022 yaitu bersatu dengan Kristus. Nah, nanti ini akan di breakdown dan disampaikan oleh Romo Didi bagaimana sinergi antar komisi
sebagai tim pastoral berbasis bidang formasium atau pembinaan. Baik, Romo, Frater, Suster, Ibu Bapak yang terkasih, tidak memperpanjang, maka selanjutnya sepenuhnya kami berikan kepada Romo Didik, ya. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Pak Oki. Baik, Romo, saya serahkan sepenuhnya waktu dan kesempatan kepada Romo Didik. Terima kasih. Baik, Pak Oki dan Romo Hardo, Romo Widoyoko, Romo Abel, lalu ada Romo lagi, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini, karena ini selama masa pandemi kali pertama DPP berani melakukan pertemuan bersama secara Zoom seperti ini, sejauh yang saya tahu, atau paling tidak melibatkan keuskupan di dalam acara ini. Memang benar bahwa saya teman sejak awal dengan Romo Hardo, saya tahu luar dalamnya. Saya juga muridnya Romo Widoyoko ketika frater, jadi lalu juga kakak kelasnya Romo Abel. Saya sangat gembira pada kesempatan ini bisa bersharing. Tentu saja bahwa sebenarnya masalah arah dasar dan hasil dari musyawarah pastoral ini sama-sama saya dan Anda itu sama-sama orang baru. Kebetulan bahwa saya mengikuti setiap proses pramuka itu di dapurnya, sehingga bedanya hanya saya dengan Anda, mungkin bedanya Anda di ruang tamu, saya di ruang dapur, begitu. Sehingga ada banyak hiruk pikuk di dalam dapur dalam mengolah proses-proses musyawarah pastoral mulai akhir tahun 2007 sampai akhir 2019 sehingga diadakan musyawarah pastoral itu terjadi proses panjang yang sangat menurut saya sangat serius dan karya Roh Kudus sungguh luar biasa di dalam proses itu saya rasakan. Terima kasih. Saya akan memberi judul seperti halnya yang diminta oleh Bu Weni, bahwa kita mengenal, tentu saja ini mengenal sekilas. Tetapi bahwa saya menyertakan, saya sudah kirimkan kepada Bu Weni, yang nanti akan di-share kepada Anda semua, sekiranya Anda belum mendapatkan bukunya, yaitu 4 buku hasil musyawarah pastoral, berupa soft file PDF-nya, itu sudah saya kirim kepada Bu Weni sore ini, sehingga nanti setelah pertemuan ini atau sambil pertemuan ini, Bu Weni bisa nge-share ke grup pengurus DPP Pleno ini. Di samping hasil MUPAS, saya juga menyertakan 4 buku bidang yang disahkan hasil dari musyawarah pastoral sebelumnya, 2009. Buku ini terbit tahun 2012, yang menjadi pedoman seksi-seksi di DPP. Untuk BGKP, tentu kita berbekal pada 2 buku yang saat ini sedang disiapkan update lagi, diupdate kembali setelah adanya musyawarah pastoral kedua, yaitu buku Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki dan Badan Gereja Katolik Paroki yang warna putih, lalu juga buku Pedoman Pengelolaan Harta Benda Gereja Paroki, itu buku warna hitam. Bahwa dalam 10 tahun ini ke depan, kita sebenarnya tim kerja dari Anda semua 100 orang ini adalah tim pastoralnya Romo Hardo sebagai kepala paroki. Romo kepala paroki itu adalah wakilnya uskup di suatu paroki. Maka Romo Hardo
itu adalah representasi uskup, kehadiran kembali uskup di wilayah paroki Kristus Raja. Setiap pastor kepala paroki itu adalah tim kerja dari tim penggembalaan dari Bapak Uskup. Nah, Bapak Uskup menggariskan arah penggembalaan itu setiap 10 tahun. Saya tahu persis bahwa di tahun 2007, pada waktu itu Bapak Uskup terpilih, kebetulan saya juga diajak untuk merancang lambang uskup itu, lalu sehingga filosofi dari apa yang dihayati Bapak Uskup dalam Injil Yohanes 10 ayat 10 itu, Bapak Uskup meyakini berdasarkan pengalaman di keuskupan lain, kalau arah dasar hanya dijalankan, diimplementasikan setiap 5 tahun, plus minus memang. Plusnya adalah selalu menyesuaikan dengan tanda-tanda zaman. Selalu akan dalam 5 tahun punya kesempatan untuk mengupgrade, mengevaluasi, menata ulang sesuai dengan konteks perkembangan zaman yang baru. Minusnya, ternyata di dalam kerja di gereja yang disebut dengan pastoral, usia atau lamanya 5 tahun itu ternyata sangat singkat. Untuk membangun habitus, ternyata habitus pastoral, ternyata 5 tahun terlalu singkat. Belum apa-apa. Dan itu terbukti betul ketika sosialisasi hasil MUPAS yang pertama dulu, 4 tahun itu baru kelar sosialisasinya. 4 tahun itu barulah setiap DPP, BGKP memperbaiki strukturnya. Selesai. Itu ternyata baru 4 tahun. Bayangkan kalau setiap Ardas diberlakukan 5 tahun, berarti 4 tahun itu hanya untuk mengenal, membentuk, menata ulang, baru 1 tahun lalu Ardas MUPAS lagi. Jelas itu tidak efektif, tidak efisien. Bapak Uskup menghendaki, Ardas kita berlaku untuk 10 tahun. Demikianlah, maka setelah 10 tahun penggembalaan, maka di tahun 2019 direncanakan, disiapkan untuk arah penggembalaan 10 tahun berikutnya. Maka kita semua adalah timnya uskup dalam reksa penggembalaan Keuskupan Surabaya selama 10 tahun ke depan. Tepatnya mulai tahun 2019 akhir atau 2020 awal sampai 2030. Di tahun 2020, karena evaluasi MUPAS 1, bahwa waktu sosialisasi sangat pendek, maka dibuatlah tahun 2020 sebagai tahun sosialisasi. Lalu para romo mengusulkan bukan pakai istilah sosialisasi, tetapi diseminasi. Suatu pembenihan, penangkaran benih untuk terus bertumbuh, berkembang, berbuah. Maka dari kata semen atau benih, maka ini adalah penyebaran benih. Maka tahun 2020 kemarin itu sebenarnya, dan ini adalah blessing in disguise, coba kalau seandainya mulai startnya berlakunya MUPAS ini tahun 2020, kita tidak mungkin karena terjadi pandemi, tidak mungkin bisa melakukan diseminasi. Tidak mungkin kita bisa melakukan start perjalanan implementasi arah dasar itu di tahun 2020. Kita semua mengalami syok dengan datangnya pandemi COVID.
Maka tahun 2020 nampaknya direncanakan oleh Tuhan karena ternyata ada pandemi, maka kita lebih banyak mengendap dan mengelola paroki kita untuk merespon suatu peristiwa pandemi ini di tahun 2020. Maka praktis semua kegiatan pastoral kita menjadi sangat minim. Program Ardas kita letakkan dulu. Dan baru kita akan mulai di tahun 2021. Begitu. Oh iya, perlu Bapak Ibu pahami bahwa ini adalah peta paroki di seluruh Keuskupan Surabaya yang terdiri dari 8 kevikepan. Bayangkan 60% lebih, jadi tepatnya 64% umat Katolik Keuskupan Surabaya itu ada di warna hijau, merah, dan kuning ini. Jadi di tiga kevikepan ini. Surabaya Utara itu warna merah, Keuskupan Surabaya Selatan warna kuning, kevikepan Surabaya Barat yang warna hijau ini. Jadi bayangkan di wilayah sekecil ini, umat Katolik 64% ada di sini. Lalu sisanya 36% itu tersebar di wilayah seluas ini. Maka konsentrasi penggembalaan umat Katolik dari sisi jumlah itu ada di kota Surabaya. Kota Surabaya yang hanya seluas ini ada 21 paroki. Dan sisanya 22 paroki tersebar di wilayah seluas ini. Mulai dari Rembang sampai Pacitan, sampai ke Mojorejo, lalu batas ke Karangkates, itu lalu ke kota Surabaya. Seluas ini. Paroki Kristus Raja adalah bagian dari Keuskupan Surabaya. Maka kita ini adalah satu tubuh di dalam Keuskupan Surabaya ini. Maka DPP BGKP itu yang disebut dengan semangat misioner, salah satunya adalah kita peduli dengan wilayah-wilayah lain. Kita satu hati, berbela rasa, apa yang dirasakan sakit di Pacitan juga dirasakan sakit di Kristus Raja. Itu artinya bahwa kita bagian dari satu tubuh. Seperti disinggung oleh Pak Oki tadi, bahwa musyawarah pastoral tahap pertama, yaitu tahun 2009, itu memang targetnya adalah menemukan arah dasar. Kita punya arah dasar, punya cita-cita, punya visi di dalam penggembalaan hidup menggereja. Lalu, apa visinya? Maka kalau kita sekarang ditanya, misalnya, apa artinya menjadi orang Katolik di Keuskupan Surabaya? Profil orang Katolik yang dicita-citakan kayak apa? Yaitu seperti rumusan Ardas ini. Orang Katolik Keuskupan Surabaya adalah persekutuannya murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Ini yang menjadi visi, yang menjadi cita-cita, menjadi profil yang diidealkan, yang diarah secara pastoral. Lalu pilihan strategisnya, cara yang ditempuh untuk supaya mewujudkan cita-cita ini secara bertahap bisa tercapai, maka pertama-tama yang dipilih adalah menguatkan infrastruktur pastoral dulu. Kita belum sampai ke detail, tapi struktur pastoral dan lebih dari itu infrastrukturnya, seluruh kelengkapan tool keorganisasian, perangkat-perangkat, konsep-konsep itu dasar itu disediakan dulu.
Maka di selama 10 tahun yang lalu itu sebenarnya kita melakukan pilihan strategis penguatan infrastruktur pastoral di tingkat paroki, di tingkat kevikepan, sampai di tingkat keuskupan. Maka sekarang ada pola-pola dalam pastoral kita hampir sama di setiap paroki. Nah, lalu di tahun 2019 ketika evaluasi, dirasakan betul bahwa pemahaman umat dan seluruh gerak pastoral itu karena sibuk penguatan infrastruktur lupa dengan cita-citanya. Maka Bapak Uskup meminta untuk di MUPAS kedua itu adalah tetap melanjutkan ini supaya lebih diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan pastoral setiap tahun. Sehingga 10 tahun menjadi tahap atau jenjang kelas untuk mewujudkan profil ini. Nah, pilihan strategisnya karena infrastruktur paroki, kevikepan, keuskupan sudah kuat, maka sekarang masuk menguatkan ke akarnya untuk menyuburkan akar, memperkuat akar dari pohon paroki itu. Nah, akarnya itu mana? Yaitu lingkungan. Nah, apakah hanya sekedar berakar lingkungan saja? Tidak. Yaitu berakar lingkungan yang sungguh misioner di tengah masyarakat lingkungan itu. Maka itulah yang kita mimpikan selama 10 tahun ke depan ini, umat Katolik itu adalah nanti dinamikanya di lingkungan. Maka orang gereja Katolik nampak di lingkungannya itu. Lingkungan di sini bukan dalam artian lingkungan hidup ekologi, bukan. Tapi lingkungan kelompok kecil umat, bagian dari wilayah, bagian dari paroki. Itu yang dimaksudkan lingkungan dengan L besar ini. Nah, harapannya setiap lingkungan itu sungguh hadir di tengah masyarakatnya, menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat di tengah masyarakatnya. Itulah pilihan strategisnya tahun 2020 sampai 2029. Ya, terus nanti kita akan bertahap untuk sampai mencapai apa yang dilambangkan oleh uskup ini, supaya memiliki habean, vitam, hidup yang berkelimpahan, abundansius. Jadi di sini supaya umat Katolik menjadi murid-murid Kristus yang berkelimpahan hidupnya. Ini yang caranya mewujudkan sampai cita-cita ini ada semacam repelita kalau dalam Orde Baru dulu, tapi ini adalah rencana pembangunan 10 tahun. Jadi sudah kita lewati 2 tahun. Ya, baik. Nah, sekarang apa bedanya? Apa yang ditekankan pada MUPAS 2009 dan MUPAS 2019? Ya, kalau MUPAS 2009 itu yang pokok adalah memiliki arah dasar, memiliki cita-cita, rumusannya jelas. Nah, sedangkan 2019 ini, apa yang dimiliki itu dijelaskan secara terperinci untuk bisa diterapkan selama 10 tahun. Itu bedanya. Lalu berikutnya, kalau 2009 itu mewujudkan jati diri gereja sebagai persekutuan. Sekarang membangun dulu budaya organisasi persekutuan di paroki, di kepikepan, di keuskupan. Itu yang dibangun habitus selama 10 tahun yang lalu. Nah, sekarang mulai 2019, jadi mulai 2021 sampai 2030 nanti, kita mau mewujudkan jati diri gereja melalui apa? Penguatan persekutuan yang terkecil,
di atas keluarga, yaitu lingkungan. Jadi lingkungan yang kelompok kecil, komunitas basis itu yang harus dikuatkan. Lalu 2009 fokus tahunannya itu adalah subjek dan bidang. Jadi kalau per tahun itu dulu mesti ada tahun, misalnya tahun remaja Katolik dan liturgi, begitu. Jadi ada subjek remaja dan bidangnya adalah liturgi. Maka seperti itu fokus tahunan 10 tahun kemarin. Nah sekarang 2019 kita bergeser, kita baharui. Jadi fokusnya diwujudkan dalam 2 tahunan, lalu dalam 2 tahun itu setiap tahun ada tema tahun. Nah, dalam 10 tahun ini dibagi menjadi 3 tahap penguatan, yaitu 4 tahun pertama penguatan lingkungan, 2 tahun penguatan paroki, karena sudah 10 tahun sebelumnya sudah dikuatkan, maka sekarang porsinya tinggal sedikit, 2 tahun. Lalu 4 tahun berikutnya penguatan kehadiran di masyarakat, kesaksian hidup dan misi gereja di tengah masyarakat, itu 4 tahun. Jadi 4, 2, 4. Harapannya 2 kalinya 212. Bukan hanya sekedar 212. Ini 4, 2, 4. Lalu 2009 itu menguatkan struktur pastoral keuskupan kepikepan paroki, tadi yang sudah saya singgung. 2019 itu menguatkan akar kedewasaan paroki. Jadi paroki itu disebut dewasa bukan karena banyaknya kegiatan di sekitar aula paroki. Tidak. Tapi yaitu ukuran kesuksesan, ukuran kedewasaan paroki kalau komunitas-komunitas lingkungan itu sungguh hadir mewujudkan jati diri gerejanya di tengah masyarakat. Itulah yang dicapai nanti di 2021 ke depan. Lalu nilai-nilai yang dihayati diserap dari 2 prioritas program tadi, subjek dan bidang yang di sini. Jadi prioritas program remaja apa? Prioritas program biak apa? Itu seperti itu dulu. Lalu nilai yang dihayati dari liturgi apa? Nah, itu nilai-nilai dihayati dari sini. Sedangkan di MUPAS kedua ini, nilai-nilai penghayatan spiritualitasnya itu diambil dari 5 apa namanya istilahnya yang dipakai oleh Pak Oki tadi, 5 gagasan dasar atau Gagasan dasar. ya 5 Gagasan kunci, Romo. Nah, 5 Gagasan kunci. 5 gagasan kunci dari cita-cita Ardes itu nilai diambil dari sana. Nah, itu menjadi semangat yang dihayati di dalam proses 10 tahun ini. Ya, berikut. Kita tadi sudah saya tekankan, kita ini pada hakikatnya bukan kontraktor-kontraktor yang menang tender di setiap seksi di paroki, bukan. Sehingga kita ini kadang-kadang kalau dulu-dulu kita ini membuat program dulu, lalu datang ke Romo Paroki, tolong disetujui. Nah, kalau Romo Paroki nyoret atau tidak setuju, Romonya dianggap jahat, lalu pada mutung, tersinggung, kecewa, lalu sudah mundur dari seksi. Aku nggak seksi-seksian, misalnya kayak gitu. Itu tanda bahwa kita lupa bahwa kita ini timnya Romo Kepala Paroki. Maka kita ini sungguh-sungguh membantu Romo Kepala Paroki dan bersama Romo Kepala Paroki membantu Uskup. Kita bayangkan, Bapak Uskup itu bertanya, Tuhan Yesus, untuk 10 tahun ke depan, Engkau menghendaki apa di keuskupan ini? Nah, ini yang pertanyaan dasar dari seorang gembala. Seperti Romo Hardo saat ini mengumpulkan Bapak Ibu semua, pasti di benaknya Romo Hardo itu adalah ketika doa
di kamar atau di gereja itu Tuhan, saya itu dapat SK di Paroki Kristus Raja. Tuhan menghendaki apa? Saya selama 3-6 tahun di paroki ini. Karena sekarang Romo Paroki itu pada umumnya akan paling lama di suatu paroki 6 tahun. Itu habitus itu nanti akan semakin ditertibkan seiring dengan jumlah imam yang kalau semakin banyak. Jadi di situ nanti supaya rotasi itu tetap terus jalan. Nah, selama 3-6 tahun di Paroki Kristus Raja, Tuhan, Engkau menghendaki apa untuk aku gembalakan? Kemana kami mesti mengarahkan penggembalaan domba-domba yang Kau percayakan kepadaku ini? Kemana arahnya? Hal apa yang mau menjadi fokus perhatian setiap tahun ke depan? Karena tidak mungkin kita ini akan semuanya jadi fokus setiap tahun. Tidak mungkin. Kita ini sangat terbatas. Maka mesti kita atur. Bukan berarti yang lebih dulu lebih penting, bukan itu. Tapi bahwa itu lebih strategis kita dahulukan. Ya. Maka urutan itu semuanya sama penting, tapi lalu kita tata. Maka Uskup juga bertanya, hal apa yang perlu ditambahkan? Maka misalnya melalui ini semua, pramupas itulah sebenarnya Uskup mencari jawaban kehendak Tuhan apa. Maka karena jawaban Tuhan itu bukan datang dari balik pohon di suara yang muncul di balik remang-remang malam, tidak. Tapi di balik diskusi, di balik riset, di balik survei, di balik discernment, disitulah nanti kita bertemu dengan kehendak Tuhan apa. Maka untuk menangkap kehendak Tuhan ini, kita mengadakan musyawarah pastoral. Disitulah kita menggali sabda Tuhan yang menjadi spirit di dalam cita-cita arah dasar. Lalu kita juga mendengarkan apa ajaran gereja bagi keuskupan ini, bagi paroki. Gereja, kuasa mengajar gereja itu mendefinisikan gimana. Gitu. Nah itulah yang digali selama masa pramupas, selama tahun 2019 itu. Lalu kita juga menggali suara umat. Bayangkan pada waktu itu Bapak Ibu yang pernah jadi pengurus lingkungan sekitar 3-4 tahun yang lalu, kami berkunjung ke setiap kevikepan mengumpulkan semua ketua lingkungan untuk mengungkapkan unek-unek, melakukan evaluasi. Lalu setiap ketua lingkungan kami membagikan kuesioner. Terkumpullah 1.456 kuesioner, dan itu kami garap, kami rangkum, lalu dari situlah nanti akan menghasilkan pedoman pastoral lingkungan dan pilihan strategis untuk mengakarkan paroki di lingkungan itu. Ya, maka ada suara umat itu juga bagi kita sarana menangkap kehendak Tuhan. Di samping itu, di pramupas ketiga dan pramupas keempat, itu kita menangkap tanda-tanda zaman. Ada 8 isu strategis yang sungguh-sungguh akan menjadi arus kuat, di mana gereja akan berjalan selama 10 tahun ke depan. Lalu proses itu menghasilkan 3 driving forces, ada 3 kekuatan yang akan mendorong, yang mempengaruhi gereja 10 tahun ke depan. 1, value, nilai. Nilai-nilai kekatolikan, integritas iman bagi setiap orang Katolik. Pokoknya kalau orang Katolik tidak belajar untuk mengetahui imannya, maka atau semakin tidak punya integritas, maka gereja Katolik 10 tahun ke depan tergilas zaman.
nggak berlaku. Pengikutnya pada lari semua. Lalu sayap yang pertama adalah ekonomi. Kalau gereja Katolik tidak berjuang untuk mengembangkan ekonomi umatnya, maka juga gereja Katolik akan ditinggalkan umatnya, nggak relevan. Maka saat ini kita bisa dianggap sebagai masih acuh tak acuh terhadap perekonomian para petani di desa. Seperti sebelum ini Romo Hardo ada di Pare, itu sebenarnya juga memancing inspirasi bahwa betapa pentingnya gereja ke depan harus menguatkan para petani-petani, hasil produksi dari desa, menghubungkan dengan pembelinya di kota dan selanjutnya. Lalu sayap yang ketiga itu adalah, kalau pertama nilai, yang kedua ekonomi, yang ketiga adalah teknologi. Sudah sejak Pramupas ketiga, di sekitar bulan Mei, itu kita begitu yakin, pokoknya gereja kalau tidak melek teknologi akan amblas. Karena semua media sosial dikuasai oleh kuasa jahat. Maka gereja harus masuk duk in altum ke ranah teknologi. Nah, kita sungguh sekali lagi blessing in disguise. Tahun ini masa pandemi sedang Tuhan mengajarkan kita untuk sadar teknologi. Salah satunya adalah malam ini ada Zoom. Nah, sekarang saya secara singkat, nanti Bapak Ibu bisa lihat di PowerPoint-nya, bagaimana riwayat terbentuknya 4 buku gitu. Yang pertama dari Cita-Cita Ardas, lalu kami berproses dengan semua pastor kepala paroki, 2 kali pertemuan di LKD Center di Dukuh Kupang sana. 1 kali pertemuan adalah semua pastor kepala paroki. Pertemuan kedua adalah semua pastor yang berkarya di Keuskupan Surabaya mengolah kalimat Cita-Cita Ardas ini, mengartikan kembali di dalam konteks baru ke depan. Lalu hasil rangkuman dari 2 proses itu lahirlah buku pertama. Maka buku pertama itu adalah menjelaskan visi kita. Lalu buku kedua itu dari Ngupas 2009, lalu Monef, Monitoring Evaluasi 2017, lalu Hari Studi Imam di tahun 2017, lalu visitasi ketua lingkungan, dan tema kuesioner yang dibagikan pada waktu pendalaman APP 2018, lalu hasil dari visitasi, ini tadi 1418 lingkungan, jadi ada banyak lingkungan yang memang tidak mengumpulkan jawaban. Tadi yang mengumpulkan adalah 1418 jawaban yang kami olah dari jawaban-jawaban itu. Lalu akhirnya sampai kepada 2 pertanyaan. Bagaimana paroki ini sungguh signifikan 10 tahun ke depan, dan bagaimana gereja Katolik ini sungguh relevan di tengah masyarakat. Maka dari situlah lahir buku kedua. Itu yang disebut buku Pilihan Strategis Pastoral Keuskupan Surabaya 10 tahun ke depan. Nah, berikutnya Pramupas 1, yaitu para pastor kepala paroki, Pramupas 4 dengan para pastor semua yang berkarya di Keuskupan Surabaya mengolah tentang kehidupan di lingkungan ini, maka pedomannya harus dilahirkan dulu. Maka disitulah nanti ketentuan Romo Hardo dan para Romo serta Bapak Ibu sekalian, menurut ketentuan ini, kita ke depan pelan-pelan mengembangkan lingkungan. Lingkungan tidak boleh lebih dari 40 kakak. Maka lingkungan harus efektif menjadi kelompok basis yang saling mengenal secara intim di dalam kelompok kecil. Maka maksimal adalah 40 kakak.
Kalau lebih dari itu harus sudah dibelah jadi 2. Terus begitu. Itu ada di buku pedoman. Ini yang buku keempat sebenarnya ini. Yang warna coklat itu buku keempat. Lalu dari isu-isu yang kita runut, bagaimana para gembala kita sejak tahun 2000 mengolah isu tanda-tanda zaman, sampai sidang KWI tahun 2017, lalu nota pastoral KWI 2018, kita olah sampai ke Pramupas yang kedua, lalu Pramupas yang ketiga, sehingga kita pada waktu itu mendatangkan staf ahli kepresidenan untuk membantu kita dalam proses yang Mas Yanuar yang juga setelah itu diajak untuk membantu merumuskan driving force bagi perkembangan peziarahan kongregasi misi ke depan di CM Indonesia, juga minta kepada Mas Yanuar ini. Lalu terakhir didiskusikan final di Dewan Imam, lalu setelah itu dengan pertemuan kuria dan tim ahli lahirlah buku ketiga. Ini buku ketiga yang gede ini, yaitu strategi pastoral. Ini strateginya, ini pilihan strategis, lalu ini adalah arah dasar, dan ini pedoman pastoral pengurus lingkungan. Itu 4 buku hasil dari MUPAS. Buku 1, isinya adalah rumusan cita-cita arah dasar, diurai menjadi 48 butir. Cita-cita arah dasar itu mempunyai 5 gagasan dasar. 1, kemuritan. Itu diuraikan dalam 9 butir. Lalu persekutuan, itu 12 butir. Dewasa dalam iman, 13 butir. Guyup dan penuh pelayanan, 8 butir. Misioner, 6 butir. Total 48 butir. Itu butir-butir uraian atas gagasan dasar, gagasan pokok dari visi keuskupan kita. Lalu buku yang kedua itu adalah pilihan strategis. Warnanya hijau muda. Yang tadi sudah saya jelaskan, kalau 2009 itu pilihan strategisnya begitu. Nah, sedangkan yang 2020 ke depan ini, pilihan strategisnya adalah mendewasakan paroki, berakar lingkungan, hadir di tengah masyarakat. Itu yang disebut dengan pilihan strategis. Maka di buku ini, bukan buku 3, buku 2 ini, isinya adalah terkait dengan berakar. Maka kita diajak untuk belajar dari falsafah akar. Karena kita selama ini hampir semua dinamika paroki lupa dengan akar. Tapi banyak terkait dengan buah, bunga, daun-daun, membentuk atasnya, tapi lupa pada akarnya. Lalu penguatan jati diri gereja di lingkungan. Nah, apa itu lingkungan? Jadi lingkungan ini sungguh-sungguh akar dari kekuatan gereja. Maka kalau lingkungannya lemah, sebenarnya tinggal tunggu waktu pohon itu hancur. Maka betapa pentingnya penguatan lingkungan atau stasi. Nah, lingkungan stasi itulah yang nanti akan menopang kekuatan kedewasaan paroki, sehingga paroki sungguh-sungguh menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa. Itulah misi kita di tengah masyarakat. Kalau tidak dimulai dari penguatan lingkungan, maka kehadiran kita di masyarakat sangat rapuh. Nah, lingkungan itu siapa? Lingkungan ini pertama-tama adalah pribadi-pribadi. Dalam lingkungan itu ada anak kecil, anak remaja, dewasa, lansia. Nah, ini harus dikuatkan. Maka nanti untuk pribadi ini dikuatkan selama 2 tahun.
Tahun 2021 dan 2022 adalah penguatan pribadi, personal. Lalu di tahap berikutnya, stasi ini bukan hanya kumpulan pribadi, tetapi kumpulan dari keluarga. Keluarga sebagai eklesia domestika, itulah sebenarnya jati diri kekuatan dari lingkungan. Kalau lingkungan melalaikan pendampingan dan bertumbuhnya iman di keluarga, maka lingkungan itu sebenarnya rapuh. Nampaknya kuat karena iurannya, rekeningnya banyak. Misalnya. Enggak. Nanti kita lingkungan yang kuat adalah karena keluarga-keluarga di lingkungan itu kuat. Keluarga itu kuat karena individu-individunya kuat. Maka keluarga disebut juga sebagai communio personarum. Communio, persekutuan, personarum, pribadi-pribadi. Lalu lingkungan adalah communio familiarum. Lingkungan adalah komunitas atau persekutuannya keluarga-keluarga. Nah, disinilah maka keluarga mendukung sungguh lingkungan. Lingkungan akan mengarah kepada paroki yang dewasa. Paroki dewasa akan menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa. Jadi begitu. Sekarang alur penahapan mewujudkan adat itu selama 10 tahun bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi, dijalankan dalam 3 tahap. Tahap pertama 4 tahun, 2021 sampai 2024. Tahap kedua 2 tahun, yaitu penguatan hidup berparoki, 2025-2026. Lalu penguatan hidup paroki 2025 ini fokus pada penghayatan Tritugas Kristus. 2026 fokus pada penguatan Pancatugas Gereja, yaitu kerigma, liturgia, koinonia, diakonia, dan martiria itu. Itu adalah dikuatkan di tahun 2026. Nah, tahap berikutnya hidup bermasyarakat. Jadi hidup bermasyarakat ini dalam 4 tahun. Pertama, gereja akan membentuk ini menjadi umat Katolik adalah persekutuan yang berani bersaksi di tengah masyarakat. Dia akan menjadi api di atas kaki dian di tengah masyarakat. Lalu ciri khas orang Katolik melayani tanpa pamrih di tengah masyarakat. Tahun 2029 temanya tahunan membangun persaudaraan sejati atau sekarang istilahnya Bapak Paus persaudaraan manusiawi di tengah masyarakat. Lalu tahun 2030 diutus bagi gereja dan bangsa. Maka di sini salah satu tantangan yang mau dihadapi bagaimana Gereja Katolik menjadi pembela Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan keutuhan NKRI. Ini yang mau dididik di tahun 2020. Begitu, para Romo, Bapak Ibu sekalian, maka 5 gagasan dasar cita-cita Ardas itu, kemuritan, persekutuan, kedewasaan iman, guyub dan pelayanan misioner. Itu diwujudkan dalam tahap pertama, penguatan pribadi, penguatan keluarga, penguatan lingkungan. Maka di tahun kemuritan, yaitu 2021 sampai 2022, tahun pertama, tahun 2021, tahun mengenal Yesus. Maka selama 1 tahun ini, semoga nanti Komsosnya Kristus Raja, itu lalu juga seluruh aspek seksi katekese, lalu seksi dia, remaja, semuanya bergerak untuk mengenal Yesus. Ini menjadi pondasi titik berangkat. Apa artinya semuanya ini kalau kita ternyata tidak kenal dengan Tuhannya? Maka tahun 2021 menjadi tahun mengenal Yesus. Tahun 22 itu tahun bersatu dengan Yesus, yaitu menghayati rahmat sakramen inisiasi. Maka kita ini sungguh nanti kembali belajar apa maknanya dibaptis, apa maknanya krisma, apa maknanya sakramen
komuni, ekaristi. Nah, ini yang dihayati tahun 2022. Tahun 2023-2024 menghidupkan persekutuan tingkat keluarga, Ecclesia Domestika 2023, 2024 lingkungan, komunitas lingkungan, persekutuan gereja terkecil di tingkat lingkungan. Lalu hidup perparoki tadi, Tritugas Kristus, 5 tugas gereja, lalu hidup bermasyarakat, mulai bersaksi, melayani, bersaudara, berbangsa. Maka kalau dibuat kalimat sederhana 10 tahun ini, secara pribadi menguatkan keluarga, setiap keluarga menguatkan lingkungan kelompok komunitas kecilnya untuk mewujudkan Tritugas Kristus dan Pancatugas Gereja sebagai saksi yang melayani masyarakat, pionir persaudaraan sejati, dan menjadi keterlibatan dalam hidup berbangsa. Kira-kira begitu. Jadi ini adalah arah gerak. Maka di tahun misioner itu nanti 2 tahun persaudaraan sejati dan pro Ecclesia Patria. Ya. Ini Bapak Ibu, saya selanjutnya tidak akan menjelaskan secara detail matrik ini. Ini matrik semacam log frame atau kurikulum selama 10 tahun. Maka pedoman ini syukur di setiap seksi dicetakkan lembaran ini. Sehingga pengurus lingkungan juga punya gambar ini. Ini bisa dicetak atau bisa dipelajari di buku ketiga halaman 13 sampai 41 itu membahas ini. Di buku ketiga. Jadi silakan nanti Bu Weni akan nge-share kepada Anda semua langsung buku ketiga hasil MUPAS halaman 13 sampai 41 isinya ini. Tema 2 tahunan, tema tahunan. Jadi ini fokus 2 tahunan yang isinya 5 gagasan dasar cita-cita Argas, lalu di tahap per tahun, lalu sasarannya, tujuannya, nilai yang dihayati, lalu di sini Bapak Ibu lihat, para Romo ada angka A1 sampai 9, C1 sampai 11. Itu artinya merujuk pada buku hasil MUPAS yang pertama. Berarti ini A itu adalah poin gagasan dasar yang pertama, kemuritan, lalu butir 1 sampai butir 9. Itu yang dihayati di tahun ini, tahun 2021. Tahun 2022 itu nanti menghayati C1 sampai 11, nilai-nilai yang kita ikuti. Instrumennya itu nanti harapannya kami dari komisi akan membentuk modul-modul sosialisasi, modul-modul pedoman pastoral pengurus lingkungan, modul pendalaman pembinaan pelatihan dan program pastoral yang akan Anda rancang ini. Itu menjadi instrumen dari penggembalaan. Nah, konteks tantangan. Jadi dari Pramupas ada 10 tantangan. Dari 8 isu strategis, itu kita tangkap ada 10 tantangan. Tantangan pertama, pengetahuan iman umat Katolik relatif rendah. Maka cara menghadapi menyembuhkan ini adalah dengan mengenal Yesus Kristus. Dan selanjutnya, ini tantangan-tantangan yang dihadapi. Maka alur tadi, tahun 2021, tahun mengenal Yesus. Tahun 2022 bersatu dengan Yesus, tahun 2023 menghidupi Yesus dalam keluarga, tahun 2024 menghidupi Yesus di lingkungan, 2025 Tritugas Kristus, 2026 Pancatugas Gereja, lalu 2027 berani menjadi saksi, lalu 2028 melayani masyarakat tanpa pamrih, lalu membangun atau menjadi pionir persaudaraan manusiawi di tengah masyarakat, lalu bagi gereja dan tanah air. Itulah orang
jati diri gereja. Di form itu juga kami dari Komisi Kateketik sudah merancang kurikulum katekese. Jadi Bapak Ibu, nanti kita sudah ada pendalaman Advent 2021 yang lalu, maka bersama Bunda Maria dan Santo Yosef berjaga menantikan kedatangan Tuhan. Ini karena kurikulum mengenal Yesus dalam siklus liturgi. Maka nanti renungan APP itu adalah bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Maka kita berkawan dengan Simon untuk mengenal. Lalu bulan Maria bersama Maria mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Di bulan BKSN mengenal Yesus melalui Injil Markus. Maka nanti di 4 tahun kita sudah mengenal Yesus dalam 4 Injil. Jadi 4 tahun ini menjadi pondasi kekatolikan. Bulan Rosario juga mengenal Yesus dalam peristiwa gembira. Ini yang mau didalami. Nah, maka baik, ini akan jadi pedoman bagi kita di paroki maupun di tingkat keuskupan dari tahun 2001 sampai 2024. Kurikulum katekesenya sudah kita rancang. Nah, sekarang mohon izin Romo, tinggal 5 menit. Oke, Mohon izin terakhir. Romo, tinggal 5 menit. Ya. Terakhir tentang pola penyusunan program yang berbasis formasi. Maka Bapak Ibu sesuai dengan mandat nanti bisa dibaca di buku ketiga hasil ngupas halaman 64 bahwa sekali lagi setiap seksi adalah satu tim yang saling terkait dan bersinergi kerjasama. Seksi-seksi bukan pesaing yang saling menjatuhkan, tetapi saling membutuhkan dan saling membantu sebagai satu persekutuan. Nah, ini tentu saja hal baru yang sungguh kita harus bongkar paradigma kita yang lama. Lalu di sini untuk yang ke depan, maka seksi kerasulan khusus, seksi kerasulan umum, seksi-seksi di bidang sumber, jangan minder, jangan lalu sakit hati. Karena apa? Pastoral ini pertama-tama bagi orang. Kalian misalnya mau ngajar kitab suci kepada siapa? Ke orang. Nah, orang itu di mana? Di formatio. Ada seksi anak, seksi remaja, seksi OMK, seksi keluarga, seksi lansia. Maka disitulah orang ini yang paling penting. Itu menjadi basis formasi pastoral bagi umat Allah. Maka itu yang kita perbaiki 10 tahun terakhir, ada hal yang sangat fatal dan vital, yaitu karena kita selama ini mengabaikan yang formatio, dianggap sejajar. Seksi komsos sejajar dengan seksi formatio. Nah, untuk ke depan ini, seksi formatio itu menjadi sentrum. Jadi orangnya di sentrum. Bagaimana orang ini mendapat asupan sumber iman dari komisi seksi-seksi sumber, liturgi, kitab suci, dan katekese. Lalu bagaimana umat Allah ini mendapatkan penguatan di dalam karya pendidikan, karya misioner, dan media sosial. Lalu juga bagaimana umat Allah ini sungguh hadir di tengah masyarakat yang plural dan gerakan sosial kemasyarakatan, pengembangan ekonomi. Maka di sini ini semua adalah orangnya ada di formatio. Maka ini supaya tidak rebutan. Maka siapa sebenarnya yang di Kristus Raja? Tidak ada lain, ini formatio adalah kita semua, Romo Hardo dan seluruh tim ini menggembalakan 7.658 jiwa. Tidak tahu, mungkin sekarang sudah berubah ya. Yang ternyata laki-laki 3.000, lebih banyak perempuan. Ya, perempuan lebih banyak, 4.000 lebih. Yang masing-masing jenjang ada yang mulai bayi, ada yang sampai lansia. Jangan lupa
ternyata jumlah lansia di Paroki Kristus Raja sangat signifikan. Lebih dari 1.400 lansia. Maka ini mesti juga menjadi perhatian penting. Balita jumlahnya sekian, anak sekian, remaja sekian, OMK dewasa sekian, keluarga muda sampai keluarga menjelang pensiun sekian, dan lansia umur 60 tahun ke atas sekian. Maka inilah yang digembalakan. Jadi jangan lalu Komsos menjadi pesaingnya ini. Enggak, kita Komsos mengabdi ini. Kerawam mengabdi pada orang-orang. Nah, maka disitulah yang nanti akan jadi tekanannya. Maka sinergi antar seksi sebagai tim pastoral berbasis bidang formasio. Maka Bu Weni saya kira juga akan membagikan program komisi pun. Pertama yang dibuat adalah program komisi formasio. Ini dulu. Maka juga di paroki yang harus diselesaikan dulu adalah programnya di formasio ini selesai dulu. Nah, nanti lalu baru seksi-seksi yang lain berkontribusi mensupport apa. Nah, yang penting ini yang terakhir perlu dipahami. Bahwa setiap seksi nanti kita membuat 3 program. Program yang berbasis Ardas, sumbernya yang tema tahunan tadi, apa yang di seksi itu bisa lakukan. Lalu program kas seksi, misalnya seksi Komsos itu beda dengan seksi BIA. Maka bedanya apa? Itu lihat di buku 4 bidang. Itu referensinya 4 buku bidang untuk ngerti kita ini program kas kita apa. Lalu program rutin, yaitu agenda-agenda internal di tingkat kepengurusannya seksi atau unit-unit yang ada di paroki. Nah, ini yang ada 3 jenis program. Nah, ini harus selalu kita sadari ini, bahwa kita punya siklus kalender liturgi, punya tema tahunan, dan harus bersinergi antar seksi. Maka contohnya, kalau misalnya seksi, ini contoh yang bagus yang sudah pernah dialami oleh Kristus Raja terakhir yang saya terlibat, yaitu seksi keluarga di Kristus Raja mengadakan webinar tentang pola asuh orang tua terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Sangat tertarik, di situ banyak seksi yang terlibat. Maka seksi Komsos ternyata menjadi fasilitator acara itu. Lalu seksi keluarga adalah steering komitenya. Lalu pematerinya itu di seksi keluarga. Dan selanjutnya, itu yang disebut dengan sinergi kerjasama. Maka nanti baru kalau program-programnya seksi formasio sudah jadi, maka Romo Hardo dan ketua-ketua bidang itu menjelaskan programnya bidang formasio kepada 3 bidang yang lain. Lalu 3 bidang lain, maka di sini apa yang bisa kita lakukan untuk formasio? Itu yang disebut dengan program Ardas. Maka Komsos jangan membuat acara sendiri, katekese tahunan misalnya. Enggak. Komsos membantu seksi katekese dan membantu seksi formasio. Maka dia melayani misalnya seksi OMK, itu membuat channel katekese tentang mengenal Yesus bagi anak-anak muda. Nah, di situ Komsos memfasilitasi dan mendukung sebagai programnya. Maka programnya itu mempelajari dari seksi-seksi di bidang formasio. Nah, seperti itu. Nanti sehingga paroki akan menjadi lebih hemat karena ada kegiatan dan kegiatan itu dijadikan programnya banyak seksi. Bukan rebutan proposal, proposalnya itu adalah
di Formatio, lalu yang lain itu adalah mensupport ini. Maka proposalnya program di seksi Komsos dan seksi kerasulan khusus, kerasulan umum itu program terutama yang khas seksi, misalnya melakukan pelatihan penggunaan gadget bagi para lansia, misalnya itu program khas seksi bekerja sama dengan seksi lansia, misalnya begitu. Karena itu khasnya Komsos itu tentang dunia media sosial. Lalu itu nanti kerjasamanya tetap dengan seksi lain. Jadi seksi lain bukan menjadi pesaing. Jangan ikut-ikut, kamu tuh seksi lain kok ikut-ikut. Nah, itu jelas bukan persekutuan. Lalu program rutin itu anggaran-anggaran proposal terkait dengan rapat rutin dan selanjutnya. Konsumsi, rapat, lalu kebutuhan Mohon maaf Romo, waktunya. dan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Iya. Ya, mohon maaf Romo sekali lagi bahwa kita memang dibatasi waktu. Terima kasih sekali lagi Romo, Frater, Suster Bapak bisa memberi reaction ya dengan tangan, jempol atau hati untuk Romo Didik yang sudah menyampaikan tentang Ardas dan isinya. Memang kalau dijelaskan secara detail butuh waktu lama. Ya, jadi kita pun pada waktu mupas itu butuh waktu berapa hari itu? 3 hari 2 malam kalau tidak salah ya Romo, yang dikumpulkan di Jadi Jejer itu untuk memahami itu saja butuh waktu gitu. Nah, dari itu sekali lagi terima kasih Romo. Kami sebagai pengurus ya yang ada di Paroki Raja ini sudah mendapat pencerahan. Setidaknya sekali lagi bahwa gambaran Ardas yang mana memang Ardas ini untuk kita semua. Terlebih pada Ardas tahun 2020-2030 ini berakar pada lingkungan. Nah, ini berakar pada lingkungan yang nantinya diterapkan di masyarakat.